Oke, halo semuanya, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal. Pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Teman-teman, kita live Instagram gratis ya di channel Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Seperti biasa guys. Dan seperti biasa, di awalnya gue perlu disclaimer dahulu ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Jadi mohon koreksi ya kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman ya, belum dipecat ya. Tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu guys ya. Nah, karena kan masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Nah, teman-teman mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP ya. Anda boleh datang ke penyuluh di KPP apabila ada yang mau lu tanya lagi yang lebih spesifik lagi tentang masalah pajak Anda gitu guys ya. Nah, seperti biasa, Awan akan tersedia gratis teman-teman secara live ya di Instagram hari Senin dan di TikTok hari Selasa jam 8 malam. Oke? Oke, kita promo dulu teman-teman ya. Ini adalah promo yang terakhir di bulan ini, tanggal 30 April untuk PKPP. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau lu seorang calon konsultan pajak, atau seorang konsultan pajak aktif, atau mantan konsultan pajak, kayak gue ya, atau petugas pajak, atau lu seorang mahasiswa atau karyawan yang lu pengen nih ya, lu pengen sukses berbisnis di dunia pajak akunting hingga mencapai omset miliaran per tahun ya. Gua membuka kelas baru, program konsultan pajak pinter namanya guys ya. Di pelatihan PKPP ini teman-teman akan belajar gimana cara mengembangkan bisnis pajak akunting lu hingga menjadi miliarder di era digital gitu guys ya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun saja nanti. Dengan pelatihan intensif step by step dan ada live coachingnya langsung dengan gua nanti. Nah, teman-teman akan tergabung nanti dalam komunitas eksklusif PKPP ya. Tetap ada video pembelajaran step by step buat teman-teman semua. Dan yang paling penting, nanti kita akan jumpa langsung teman-teman via live coaching interaktif setiap hari Jumat malam. Dimulai Jumat ini ya. Dimulai Jumat ini tanggal 3 Mei kita akan mulai. Oke guys, manfaatkan masa promo ini ya, PKPP ini yang terbaik di tahun ini, dan silakan daftar di website www.programkpp.com ya. www.programkpp.com untuk bergabung di program konsultan pajak pintar untuk yang mau berbisnis. Oke. Oke guys, kalau ada yang mau tanyakan, silakan ditulis di kolom komentar ya, di bagian komentar kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum ada yang bertanya, gue akan memulai dahulu. Jadi ada informasi penting nih hari ini ya, Selasa 30 April, tiba-tiba ada berita di mana DJP itu kerjasama dengan TNI. Kan bingung kita ya. Tingkatkan kepatuhan wajib pajak, DJP tekan kerjasama dengan TNI. Jadi kita bingung apa hubungannya kerjasama dengan TNI ini dengan tingkatkan kepatuhan wajib pajak. Apakah TNI ini mau dipakai sebagai tameng untuk mukul rakyat? Kan nggak mungkin. Apakah TNI mau dipakai untuk senjata untuk intimidasi kepada rakyat? Kan tidak mungkin ya. Nah, jadi agak bingung nih. Beritanya ini agak membingungkan. Apa hubungannya tingkat kepatuhan wajib pajak dengan DJP membuat kerjasama dengan TNI? Mari kita lihat. DJP dan TNI menekan perjanjian kerjasama, PKS ya. Penandatanganan PKS ini dilakukan langsung oleh DJP, Dirjen Pajak ya, Suryo Utomo. Bukan Dirjen Pajak ya, Direktur Jenderal Pajak ya, Suryo Utomo. Dan Komandan Pusat Polisi Militer, Pospum, TNI Majen TNI Yusri Nuryanto Senin kemarin ya. Suryo mengatakan penandatanganan PKS tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari MOU antara Menteri Keuangan dan Panglima TNI pada 17 Januari 2022. Buset, 2 tahun yang lalu ya. MOU ini terkait dengan kerjasama pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu dan TNI. Kan kita bingung ya, apa hubungannya ya? Ini nggak ngerti nih kita hubungannya apa nih ya. Jadi, kata Suryo nih ya, Suryo Utomo. Tujuan dari PKS ini adalah untuk terwujudnya kerjasama dan sinergisitas antara DJP dan TNI. Tujuan akhir dari PKS ini adalah meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, kata Suryo. Tetapi nggak jelas maksudnya apa sih?
Nggak jelas ya, apa hubungannya dia kerjasama dengan TNI dihubungkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak? Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya? Menurut Suryo, PKS tersebut merupakan langkah DJP untuk terus memperkuat sinergi dengan TNI. It's okay. Lu oke sih mau perkuat sinergi dengan TNI, tetapi sinergi apa? Memang DJP butuh TNI selama ini? Kan nggak ada ya. Nggak ada DJP butuh TNI ya. Kami akan terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk perbaikan institusi sejalan dengan reformasi perpajakan yang tengah dilakukan oleh DJP katanya. Wah, jangan-jangan mau ngapain nih DJP? Kenapa sampai butuh TNI? Majen TNI Pak Yusri mengatakan TNI siap mendukung DJP dalam mengumpulkan penerimaan negara. Yusri juga menyampaikan perlunya penguatan kolaborasi dan koordinasi melalui komunikasi yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. TNI berkomitmen dan siap mendukung seluruh pegawai DJP di lapangan katanya. Apa hubungannya ya si Yusri ini? Gak ngerti gue, mohon maaf nih Pak Yusri ya, mohon maaf. Ini maksudnya apa ya? Yusri juga berpesan agar pegawai DJP tidak perlu khawatir dalam menjalankan tugas sebagaimana yang telah diamanatkan oleh negara. Diamanahkan oleh negara. Apakah DJP khawatir? Apakah DJP ada kekhawatiran sampai perlu kerjasama dengan TNI? Nggak ngerti ya. Jadi ini berita sangat tidak jelas dan nggak ngerti apa tujuan dan maksudnya. Apa hubungannya DJP bekerja sama dengan TNI gitu loh. Apakah ini rakyat mau dihantam sama TNI? Kan nggak mungkin ya. Berapa ya? Jadi menurut gua ini Surya Utomo perlu menjelaskan kepada publik supaya tidak menjadi tercerai-berai kita punya informasi, supaya kita tidak menjadi berpikir aneh-aneh tentang TNI dan DJP gitu loh. Apa maksudnya si DJP ini? Oke. Itu ya. Jadi kita kalau perlu minta deh informasi dari Surya Utomo, maksud dia apa sih kerjasama itu, apa tujuannya, dan apa hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak ya. Oke, gue akan berusaha menjawab dulu ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya, gue akan menjawab yang bisa gue jawab ya. Sebentar, lagi pilek nih. Lagi pilek. Sorry guys, lagi pilek. Bapak M-Trix, malam kok. Halo Pak M-Trix, luar biasa. Pak M-Trix, malam Pak. Kemudian, sebentar. Bapak CN, kok nggak ada suaranya ya kok? Oh, sekarang gimana Pak sekarang? Seharusnya sudah ada sih. Oke. Bapak user untuk Pak Sansan. Ibu Sansan. Oke. Bapak sayangnya Yuar, share the live. Mantap, thank you Pak. Bapak Y, teman gue nanyain transaksi ruwet lewat WA penyuluh. Langsung dilempar ke AR pertanyaannya. Mungkin si penyuluh udah menyerah ya. Mungkin Bapak terlalu banyak bertanya kali ya. sampai penyuluhnya menyerah, dilempar ke AR. Ya seharusnya penyuluh bisa menjawab ya, karena penyuluh itu kan sebenarnya menggantikan fungsi konsultan pajak, ya kan? Penyuluh itu adalah konsultan pajak yang gratis, kan begitu ceritanya. Nah, tetapi di lapangan banyak penyuluh tuh yang belum tertraining dengan baik gitu loh, yang belum mampu menyampaikan aturan tuh dengan baik. Itu yang jadi masalah ya. Udah gitu banyak penyuluh-penyuluh tuh masih anak-anak unyu-unyu gitu ya, masih muda-muda, masih baru lulusan STAN, jadi disuruh jadi penyuluh, belum punya pengalaman, jadi bingung deh hasilnya kan. Ya begitulah, kita butuh waktu lah ya, kita maklumi. Thank you Pak ya, semoga terbantu. Bapak Franzi, follow live creator, thank you. Bapak M-Trix, sudah diprediksi Pak Alvin tuh. Wah, yang mana nih Pak? Mengenai TNI ya? Nggak ngerti nih DJP nih. DJP itu ya aktif kerjasama dengan TNI lah, dengan polisi lah, dengan jaksa lah. Dia kerjasamain semua, gitu. Yang dia nggak kerjasama adalah dengan wajib pajak. Ya, dengan wajib pajak dia tidak kerjasama. Karena kita lah sumber yang diperas, gitu ya. Tetapi itu oknum ya. Thank you Pak Hendrix. Bapak Marco, follow live creator. Thank you Pak Marco. Bapak Jas Ica, kok info cara hitung uang pensiun 800 juta. Ibu Ica, uang pensiun ya. Kalau nggak salah nih Bu ya, setahu gua ya, uang pensiun itu untuk 50 juta pertama tidak kena pajak. Setelah 50 juta itu kena 5%. Kalau nggak salah ya. Jadi 750 juta kena 5%. Dan itu bersifat PPh final. Setahu gua begitu Bu. Coba dicek lagi Bu ya. Setahu saya begitu. Semoga teman tuh Pak Ibu Jas Ica.
Bapak Higi Siro, bukannya ini tugasnya ketahanan ya? Makanya bingung TNI kan. TNI tugasnya ketahanan, malah disuruh kerjasama dengan DJP. Udah gitu, dia menjanjikan pula dia akan membantu dan mendukung DJP. Lah cilaka kalau gitu. Gimana kalau DJP bertindak sewenang-wenang? TNI nggak bisa bertindak dong, kan sudah MOU. Gimana kalau DJP nanti terjadi pelanggaran hukum? Lah kan TNI sudah MOU. Jadi menurut gua seharusnya MOU seperti ini nggak perlu. TNI itu harusnya netral, gitu loh. TNI itu harusnya menjauhkan diri dari pihak-pihak yang mungkin berperkara secara hukum. Terutama DJP. DJP itu tiap hari digugat sama orang di pengadilan ya. Ya, tetapi ya begitulah DJP ya. Mereka berusaha untuk mengikat semua orang, semua pihak-pihak yang dirasa bakal mungkin bisa merugikan dia di masa depan ya. Contohnya polisi, TNI, mereka semua ajak MOU semua, ajak kerjasama. Jadi suatu hari kalau ada perkara ya mungkin bisa dibantu gitu ya. Dibantu dalam tanda kutip ya. Tetapi ini kan masih perkiraan ya. Bukannya menuduh ya teman-teman ya. Sedangkan dengan wajib pajak sama sekali nggak dibantu kita, nggak di MOU kita nih, nggak diajak kerjasama kita nih ya. Ya begitulah nasib rakyat jelata ya. Sama teman tuh Pak Higi Silo, Bapak Ponimin Supeno, follow live creator, thank you, mantap Pak, thank you, luar biasa. Ibu Mary, malam Pak Awan, malam Pak Awan, malam Bu Mary. Ibu Noi, Kak Awan, kalau beban bensin di badan usaha minimal 1 bulan dapat biaya berapa kira-kira? Bebas aja Bu, ikuti kondisi sebenarnya Bu ya. Jadi Bu nggak usah men-setting, nggak usah mengatur-ngatur. Pokoknya berapa biaya bensin yang keluar, ya udah itu aja lah yang kita akui, gitu Bu. Tidak perlu kita mencari berapa sih angka yang wajar, nggak perlu. Kita ikuti kondisi sebenarnya, gitu Bu. Semoga teman tuh Bu Noi. Bapak Dion Diven, Bapak Marta, live creator, thank you Pak Bu. Bapak Y, apakah nggak kerjasama dengan polisi? Sudah Bu ya. Jadi terutama di tempat-tempat yang berperkara, mereka cenderung untuk kerjasama dengan polisi. Contoh di Jatim 3 ya. Di Jatim 3 yang kita ribut kasus PT Arion, itu mereka kerjasama dengan polisi loh. Ya, jadi DJP itu membuat MOU kerjasama dengan polisi. Kita nggak ngerti apa itu MOU-nya, kita nggak ngerti. Apakah melibatkan uang, kita nggak tahu. Ya, karena MOU itu rahasia, kita nggak tahu, gitu ya. Jadi sangat disayangkan ya mereka bukannya membantu wajib pajak, tetapi mencari backingan, gitu ya. Dalam hal ini bisa polisi, bisa TNI dan sebagainya ya. Itu yang gua dengar ya. Mudah-mudahan salah, nggak tahu juga. Semoga teman tuh, Pak Y. Bapak Fandi Prananda 21. Maklum Om, pejabat ekselon 4-nya masih banyak boomer yang nggak paham kerjaan. Kasihan bawahannya. Ya begitulah. Yang namanya pejabat ya. Mau gimana lagi? Kita maklumi aja. Thank you Pak Fandi. Semoga terbantu. Ibu Lina Crescencia. Malam Bu Lina. Mau tanya. Kalau rumah KPR atas nama suami, tetapi sertifikat atas nama istri, itu pelaporan pajaknya gimana? Oke. Supaya gampang Bu ya, semua harta dilapor di SPT suami. Walaupun namanya istri ataupun nama suami, semua lapor di SPT suami. Beres ya. Kemudian gimana penghasilannya? Semua penghasilan, baik suami maupun istri, lapor di SPT-nya suami. Selesai. Gitu Bu ya. Jadi silakan nama istri boleh, nama suami boleh. Tetapi supaya sederhana, ketika lapor pajak, semua harta, semua hutang, semua penghasilan dilapor di SPT suami. Beres. Gitu Bu. Semoga tahu tuh Bu Lina. Bapak Andri live creator, thank you Pak Andri. Bapak M-Trix, untuk Bapak Y, udah lewat Pak, sekarang zamannya TNI. Nanti kabinetnya Pak Prabowo. Aduh, gue mau ketawa. Santai Pak M-Trix, santai ya. Santai. Ya kita juga kerjasama dengan TNI lah nanti lah ya. Kita juga ajak TNI MOU lah ya. Kalau mereka mau ya. Kalau nggak kita ditendang di depan pintu pagarnya nanti. Thank you Pak M-Trix. Bapak Tibo Goroge, follow live creator, thank you. Ibu Noi, Ko Awan, kalau dalam laporan pajak badan tahunan harus koreksi fiskal nggak ya biaya operasional lainnya? Jadi gini Bu, kalau biaya itu berhubungan dengan 3M, mendapatkan menagih penghasilan, maka dia tidak dikoreksi fiskal. Tetapi kalau di situ setelah dibuka isinya adalah hal-hal yang tidak berhubungan 3M, contohnya
buat jalan-jalan si direktur, atau buat anggota keluarga direktur, buat sekolah anaknya dan sebagainya. Pokoknya untuk keperluan pribadi, maka itu akan dikoreksi fiskal. Gitu, Bu ya. Jadi yang bikin dia dikoreksi fiskal tuh bukan gara-gara namanya operasional lainnya, bukan, tetapi isinya apa. Kalau isinya berhubungan dengan usaha, itu tidak usah koreksi fiskal. Tetapi kalau isinya itu tidak berhubungan dengan usaha, apalagi berhubungan dengan pribadi, maka itu akan dikoreksi fiskal. Itu, Bu. Oke? Semua teman tuh Bu Noi. Bapak Silent Night, follow live creator. Thank you, Pak. Ibu Lina Crescencia. Walaupun NPWP-nya nggak gabung ya antara suami istri kok. Setuju, Bu. Jadi NPWP si istri tetap lapor, tetapi nol aja. Nol, nihil, 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 nihil. Nanti semua harta digabung ke suami. Gitu. Kalau perlu, si NPWP istri dihapus kalau perlu. Gitu. Karena mereka tidak pisah harta kan. Kecuali mereka pisah harta ya. Kalau mereka pisah harta, maka masing-masing lapor SPT masing-masing dan melaporkan hartanya masing-masing. Kalau dalam hal seperti ini, maka si suami akan memberikan hibah kepada istri, bukan hibah ya, memberikan uang kepada istri setiap kali dia membayar KPR. Gitu. Kan jadi repot ya, jadi repot ngitungnya nanti. Gitu. Mending dilapor ke suami aja semua. Semua teman tuh, Bu Lina Crescencia. Ibu Salah Naik. Sun Heart Me. Wih, thank you Pak, Ibu. Ibu Silent Night became the number 1 member on the team. Wih, thank you, thank you. Nomor satu ya. Bapak Y, karyawan wajib catat keuangannya kok. Maksudnya gimana Pak? Seorang karyawan ya. Kalau seorang karyawan tidak perlu mencatat keuangannya ya. Kan karyawan kan cuma terima gaji doang. Ya udah terima gaji, nanti dipakai gajinya akhir tahun tuh punya duit apa gitu aja sih. Thank you Pak ya. Semua teman tuh Pak Y. Bapak Silent Night, Ibu Silent Night. Malam kawan, anggota nomor 8 angka cantik. Wih, mantap Pak. Mantap Ibu atau Bapak Silent Night. Bapak Morang Galut. Malam kok, malam Pak Morang. Kalau PPh 29 yang baru dibayar, di jurnal bagaimana? Trims. Oke. Gini jurnalnya Pak ya. Di debit itu beban PPh badan. Oke, di debit adalah beban PPh badan, yaitu senilai PPh badan yang dihitung. Kemudian di kredit adalah PPh 22 dan 23 dan 25 dibayar di muka jika ada. Kemudian di kredit lagi adalah hutang PPh 29. Oke, ini adalah jurnal tanggal 31 Desember ya, bukan jurnal hari ini ya. Jurnal 31 Desember 2023. Oke, debitnya beban PPh badan, kreditnya adalah PPh 22, 23, 25 dibayar di muka, dan kredit lagi adalah hutang PPh 29. Gitu Pak, cara jurnalnya. Oke, kemudian kan hari ini dibayar nih hari ini. Nah, ketika bayar, jurnalnya adalah debitnya adalah hutang PPh 29, kreditnya adalah bank. Beres. Oke, semoga teman tuh Pak Morang Galut. Bapak Ponimin Supeno. Kawan, saya belum lapor SPT tahunan. Ini laporan pertama omset karena 350 juta PT perorangan. Oke, Bapak lapor sekarang, Pak. Lapor sekarang ya. Matikan TikTok ini, Bapak lapor sekarang. Oke. Kalau Bapak masih bingung cara lapornya, Bapak boleh memilih opsi perpanjangan SPT badan. Oke. Bapak masuk ke menu layanan, kemudian pilih E strip P SPT ya. E strip perpanjangan SPT ya. E strip P SPT. Oke. Di situ Bapak siapkan laba rugi sementara, neraca sementara. Kemudian Bapak isi formulir 771 yang Y ya, yang Y diisi, kemudian diupload ke sana. Oke. Bapak tinggal nonton di YouTube saya ada. Di YouTube saya hari ini tadi siang diterbitkan. Oke. Lapor sekarang Pak supaya nggak denda. Semua teman tuh Pak Ponimin. Bapak Chandra Joni follow live creator. Thank you Pak Chandra. Ibu Lina, thank you atas informasinya. Sama-sama Bu Lina. Bapak Andri, cara ngitung pelaporan pajak pribadi buat aturan yang baru itu gimana sih kok? Yang mana nih Pak? Mohon maaf nih, maksud Bapak nih aturan yang mana ini? Ada banyak aturan soalnya ya. Semua teman tuh Pak Andri, coba diketik lagi Pak. Maksud Bapak bagaimana? Bapak Dion Diven, kok kalau kita mau pisah harga, bisa nggak kok? Tadi 1 NPWP menjadi 2 NPWP. Oh pisah harta maksud Bapak? Mau pisah harta? Boleh Pak. Jadi kalau suami istri mau pisah harta, tinggal bikin ini kan, surat pisah harta kan? Tinggal ke notaris, bikin surat pisah harta. Setelah ada surat pisah harta, maka si istri boleh bikin NPWP sendiri. Oke, gitu. Nggak ada masalah. Anyway, seorang istri, walaupun dia tidak pisah harta, dia tetap boleh bikin NPWP sendiri. Namanya MT ya, memilih terpisah. Artinya, dia mau menggunakan atau menghitung perpajakannya secara terpisah. Gitu ya.
namanya MT, tidak harus PH MT ya, tidak harus PH ya, tetapi boleh MT. Tetapi menurut saya tidak perlu Pak, PH dan MT itu tidak perlu. Secara pajak, pisah MPP itu tidak menguntungkan, malah merugikan. Jadi lebih baik digabung saja. Kecuali memang dari awal sudah punya kesadaran mau pisah harta. Oke, kalau dari awal suami istri memang sudah sepakat kita mau pisah harta, ya sudah, itu maka terpaksa harus punya 2 NPWP. Tetapi kalau nggak ada niat untuk pisah harta, ya sudah, gabungin aja, nggak perlu bikin 2 NPWP. Semangat teman tuh Pak Dion Diven. Ibu Lina Crescencia, mau tanya satu lagi, kalau pemilik CV ambil uang dari CV dalam bentuk prefer, kena pajak nggak ya? Jawabannya tidak ya Bu ya, tidak. Prefer adalah tidak kena pajak. Oke, dalam rangka CV ya, yang namanya pembagian hasil dari CV itu namanya prefer dan tidak kena pajak. Itu termasuk kategori penghasilan yang tidak terkena objek pajak, tidak terkena pajak. Semangat teman tuh Bu Lina. Bapak Hanzio, follow live creator, thank you Pak. Ibu Silent Night, untuk produk gula kode 010 PPN ditanggung pemerintah dan kode 080 harga termasuk PPN tidak ditanggung. Bedanya apa ya kok? Setahu saya sih 080 Pak ya Bu ya. Setahu saya 080 deh, bukan 010. Gula dan sembako itu kode 080 setahu saya ya. Dia artinya dibebaskan PPN. Sedangkan 010 itu nanti 11% bayarnya. Harusnya enggak sih, setahu saya sih enggak. Oke. Semua teman tuh Bu Silent. Bapak Billy, follow creator, thank you Pak. Bapak Ponimin Supeno, kawan PTP, omset di bawah 500 juta, hitungannya rugi. Lebih baik tutup PT atau gimana kok? Ya terserah Bapak, mau tutup ya boleh, mau dilanjutkan juga boleh gitu ya. Kalau menurut saya sih nggak perlu ditutup sih Pak, lanjutin aja. Kan rugi kan tahun lalu, kan tahun ini kan belum tentu rugi, kan kita optimis ya. Bisnis kan bisa berkembang, bisa berubah nanti gitu Pak. Jadi menurut saya tidak perlu tutup PTP sih, jalanin aja terus, jalan terus sambil Bapak berkembang bisnisnya kan, gitu sih. Kalau mau tutup juga boleh gitu. Cuman tutup PT juga nanti repot pemeriksaan gitu Pak, mending dilapor nihil tahun depannya gitu. Kalau emang nggak ada omset ya, gitu sih Pak. Semangat teman tuh Pak Ponimin Supeno. Bapak Sung Yong, send heart me, thank you Pak atau Ibu. Bapak Sun Yong became the #1 member, wih mantap. Bapak belajar pajak. Kok mau tanya, kalau dipanggil sebagai saksi bukber orang, apakah kita harus hadir? Apakah ada sanksi? Menurut saya tidak usah hadir, ya nggak usah hadir. Lu kurang kerjaan kalau hadir, gitu Pak ya. Jadi yang kena bukber orang lain, kita dipanggil sebagai saksi nih. Sekarang kita mesti tanya ke diri sendiri, gua ini ada hubungan nggak sama orang itu? Maksudnya ada hubungan nggak dengan tindak pidana dia? Kalau gua ada hubungan, ya gue boleh hadir ya, kita cuma memberikan keterangan. Tetapi kalau gue nggak ada hubungan, gue cuma beli barang sama dia, gue nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada masalah pajak sama dia, nggak usah hadir. Kalau gue nggak usah hadir, yang buat apa hadir gitu ya. Kehadiran kita tidak akan membantu diri kita, itu ya sudah pasti ya. Karena kita hanya saksi nih, sudah pasti nih kehadiran kita sama sekali tidak membantu apapun terhadap diri kita sendiri. Oke, kehadiran kita akan bisa membantu si orang pajak, udah pasti, dan kehadiran kita akan digunakan untuk menghantam lawan transaksi kita, untuk menghantam si orang yang sedang kena bukber. Iya dong, ya kan? Nggak mungkin lah keterangan saksi kita ini dipakai untuk meringankan si WP, nggak mungkin, ya. Nah, jadi tidak ada manfaat apapun kita hadir dalam panggilan itu, menurut gua. Nah, sekarang pertanyaan ada sanksinya nggak ya? Ada sanksinya nggak? Sekarang kita mesti tanya balik ke diri sendiri. Memang sanksinya apa? Memang dia mau panggil polisi? Lah, gue cuma saksi doang kok. Memang dia mau panggil polisi? Mau panggil apa dia? Mau ngapain dia? Nggak bisa apa-apa ya. Jadi pemeriksa bukber itu pasti mengirim surat kepada semua orang. Oke, kepada semua orang untuk minta keterangan. Yang datang sebagian, yang tidak datang sebagian. Memangnya dia mau kejar semuanya? Enggak. Yang datang aja tuh udah banyak sekali informasi yang dia dapatkan. Dia nggak perlu kita semua. Gitu Pak ya, jadi menurut saya sama sekali tidak usah hadir. Tapi itu pendapat pribadi ya Pak ya. Semua teman tuh Pak belajar pajak. Bapak belajar pajak, follow live creator, thank you Pak. Bapak Mtrix, untuk Bapak belajar pajak ya, tidak usah datang Pak. Memangnya kalau tidak mau datang, apakah mereka berani menyeret saksi? Enggak lah, santai aja Pak, santai, nggak usah datang. Tapi itu pendapat pribadi ya, bukan pendapat hukum ya. Bapak Sun Yong, thank you.
Bapak belajar pajak. Untuk Bapak M-Trix, ini yang jadi bingung, makanya mau bertanya kepada suhu-suhu. Ya udah, saya sudah tekankan ya Pak, udah berkali-kali gue ngomong nggak usah hadir, nggak ada guna. Bapak hadir sama sekali tidak bermanfaat bagi Bapak, tetapi akan mencilakai si wajib pajak itu dan akan membantu si oknum petugas pajak. Jadi nggak ada guna Bapak hadir. Semua bantu Pak belajar pajak. Bapak Baby Blue, halo Kak, kalau punya asuransi harus dilapor pajak kah? Jadi gini, kalau asuransi itu punya nilai tunai atau nilai investasi atau sebuah nilai yang nanti akan keluar di tahun keberapa, walaupun tidak ada sakit kecelakaan gitu ya, maka itu perlu dilapor sebagai harta. Oke? Tetapi kalau asuransi ini hangus, yang murni asuransi jiwa, yang kalau tidak ada resiko maka tidak akan cair apapun sampai kapanpun, maka nggak usah dilapor, karena itu bukan harta. Gitu. Yang namanya harta itu adalah yang punya value kalau kita mau cairkan. Gitu ya. Nah, gitu Bu. Kalau ada nilai investasi kita laporkan. Kalau nggak ada nilai investasi kita nggak usah lapor. Oke? Semangat tuh Pak Baby Blue. Ibu Noi, saya punya badan usaha CV. Saya komisaris dan suami direktur. Bagaimana itu solusinya? Kan sama-sama nggak bisa ambil gaji betul Bu. Ibu ambil aja. Ibu ambil sebagai prive. Boleh kok. Ya. Jadi Ibu tidak perlu ambil sebagai gaji. Ibu boleh ambil aja uangnya sebagai prive. Itu aja Bu. Tidak perlu ngambil sebagai gaji, ngambil sebagai prive aja dan tidak kena pajak ya. Tetapi prive harus diambil dari laba tahan ya. Laba tahan itu adalah laba yang sudah dikenai pajak sebelumnya. Gitu Bu. Semoga tahu tuh Bu Noi. Bapak Billy, gaji di bawah PTKP, gimana lapor investasi saham ya? Gimana maksudnya Pak? Bapak dapat gaji nih, kemudian Bapak investasi saham gitu ya? Nggak ada masalah, Bapak lapor aja. Bapak lapor di bagian harta, di SPT tahunan, bahwa Bapak punya harta saham gitu kan, saham di broker apa gitu ya, brokernya mungkin Mirai Aset lah, atau Philips Sekuritas lah, BCA Sekuritas lah, atau sekuritas apapun yang Bapak punya. Gitu Pak, nggak masalah sih. Semangat tuh Pak Billy. Bapak Suara Store, malam biaya tol apakah bisa dibebankan? Menurut saya bisa ya. Jadi biaya tol itu bisa dibebankan jika itu berhubungan dengan usaha, gitu. Dia menjadi tidak boleh dibiayakan jika tidak berhubungan dengan usaha. Oke, contoh nih, Bapak pakai tol mau kemana nih? Contohnya mau ke tempatnya klien, ke tempatnya customer, boleh dong. Tetapi kalau pakai tol untuk jalan-jalan ke Semarang, gitu ya, mau menikmati liburan, ya itu nggak boleh, gitu. Nah, jadi kita punya beban moral untuk menentukan mana biaya tol yang boleh kita bebankan, mana biaya tol yang kita tidak boleh bebankan. Itu beban moral pribadi kita sih. Semua teman tuh Pak Suara Store. Bapak Suara Store, biaya pengiriman dengan Lalamove apakah bisa dibebankan? Menurut saya bisa ya, tetapi ingat itu perlu potong PPh 23 ya, PPh 23 atas jasa pengiriman kalau memang Lalamove-nya itu perusahaan. Atau PPh 21 kalau Bapak bayar kepada si supirnya. Seperti itu sih Pak ya. Kalau memang mau rapi mesti dipotong. Tetapi kalau memang nggak bisa potong ya sudahlah, kita gross up aja lah. Gross up, yang penting minta KTP NPP-nya ya. Nah, semoga teman tuh buat Suara Store. Bapak M-Trix, saya belajar hukum bagusan mulai dari mana? Belajar hukum mulai dari mana? Pertama follow ini nih, akun-akun hukum Pak. Banyak kok akun-akun pengacara gitu ya. Mereka suka bikin posting-postingan yang tentang hukum. Kemudian follow Hotman Paris, udah pasti ya. Follow Hotman Paris. Kemudian grupnya para pengacara-pengacara hebat itulah ya, si Peradi lah, kemudian siapa-siapa itulah. Kemudian kalau ada kasus hukum Bapak pelajari ya, ikuti itu kalau ada kasus hukum. Contohnya kasus hukum Rocky Gerung lah, Alvin Lim jangan lupa di follow. Ya udah Pak, tinggal nontonin mereka, kita akan jadi belajar, jadi tahu ilmu-ilmu mereka. Itu Pak ya. Semoga teman-teman Pak M-Trix, pelan-pelan Pak. Ibu Lin follow Live Creator, thank you Bu. Bapak Skipper, pribadi mendekati PKP, enaknya buat PT atau CV ya? Menurut saya enaknya adalah PTP Pak, PT perorangan ya, atau perseroan perorangan. PTP bikinnya lebih murah, lebih mudah, lebih cepat, lebih enak gitu Pak. Mending PT perorangan. Oke, semua teman tuh Pak Skipper. Bapak belajar pajak, kalau nggak datang bakal ada sanksi nggak Tidak ada sanksi Pak. Nah, jadi Bapak jangan tanya saya, mesti tanya ke diri sendiri. Memang sanksinya apa? Memang kalau aku nggak datang dia mau apa? Apakah mau panggil polisi? Loh, memang gue salah apa? Gitu kan?
manggil polisi itu harus ada unsur pidana, bos. Nggak bisa sembarangan, gitu. Kenapa gue mau dipanggil sebagai saksi nggak datang terus mau dipanggil polisi? Enggak ya, enggak. Jadi tidak akan ada sanksi apapun, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, Pak. Menurut saya ya, itu menurut saya. Gitu. Semua teman tuh Pak belajar pajak. Bapak Ponimin Supeno, kok ada di YouTube terbaru kok Awan, terbaru ya untuk perpanjangan formulir formulir Y Pak ya. Betul Pak ya. YouTube hari ini tadi siang gua terbitkan mengenai perpanjangan SPT badan. Jadi SPT tahunan perusahaan itu boleh perpanjang 2 bulan. Kan terakhir 30 April nih hari ini nih. Kalau kita belum ready, belum siap, kita boleh minta perpanjangan 2 bulan sampai 30 Juni. Oke, dikasih waktu nanti ya. Silakan didaftarkan secara online. Cuman cilakanya itu wajib sertel. Itu wajib menggunakan sertifikat elektronik. Jadi cilaka tuh. Ya terpaksa lah. Kalau Bapak sudah punya, ya boleh. Kalau Bapak belum punya sertel, maka Bapak harus kirim manual pakai pos, Pak. Kantor pos atau JNE. Atau Bapak bikin SPT aja. Bikin SPT seperti biasa. Dengan kondisi nihil, kemudian nanti bulan depan Bapak pembetulan. Itu juga boleh caranya begitu. Gitu Pak. Semua teman tuh Pak Ponimin. Bapak belajar pajak. Baik kok, thank you kok informasinya dan pembelajarannya. Oke, sama-sama Pak. Bapak Suryadi 200 follow live creator. Thank you Pak. Bapak M-Trix untuk Bapak belajar pajak. Waduh, lupa itu pendapat pribadi saya juga. Siapa M-Trix? Ibu Lina. Kok, kalau rumah udah terlanjur lapor di SPT-nya istri, lalu KPR di SPT suami, baiknya gimana ya? Nggak ada masalah Bu, nggak ada masalah. Nanti si suami setiap tahun itu kan akan melaporkan, bukan melaporkan ya, dia akan bikin catatan gitu bahwa dia memberikan uang kepada istri untuk bayar KPR. Oke? Jadi ketika dia membayar KPR itu sesungguhnya adalah secara pajak nih ya, secara pajak dia kasih itu uang kepada istri untuk istri bayar KPR. Gitu ceritanya secara pajak. Nah, di SPT istri harus mengakui ada penghasilan dari suami, gitu. Namanya adalah penghasilan lainnya yang dikecualikan dari objek pajak di lampiran 3 atau di lampiran yang bagian PPh yang bukan objek pajak. Oke? Jadi penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, dia pilih di situ, dia tulis nilai uang yang dikirim oleh suami kepada dia dan kepada bank untuk KPR. Gitu. Itu doang, nggak ada masalah, nggak apa-apa, gitu Bu. Jadi si istri tinggal melaporkan penghasilan dari dikasih oleh suami, gitu. Semua teman tuh Bu Lina. Bapak Tambunan Chandra, follow the live creator. Oke, thank you Pak. Bapak Dion Diven, omset per tahun di atas 4,8 M. Untuk tarif pajak 5% karena sudah 7 tahun. Gimana solusinya kok setelah lewat 7 tahun? Nah, setelah melewati 7 tahun, maka akan berlaku tarif norma atau tarif umum. Nah, tarif umum itu nanti Bapak coba cek di YouTube Pak ya, ada banyak cara-cara menghitung tarif norma gitu. Intinya sih, Bapak akan kena pajak PPh umum, PPh yang progresif. Ya 5%, 15, 25, 30%, yang gitu-gitu Pak. Oke, semua teman tuh Pak Dion. Bapak M-Trix, nggak bermaksud. Siap Pak M-Trix. Bapak belajar pajak untuk Bapak M-Trix. Siap Pak, makasih pendapatnya. Sama-sama. Bapak M-Trix, sama-sama ngeri-ngeri sedap jadi media sosial. Betul Pak. Kita aman lah ya. Kan kita tidak bermaksud buruk ya. Bapak Wawan, share the live. Thank you Pak. Bapak Y, Senros, thank you Pak. Bapak Y, Hotman joget-joget dengan cewek-cewek aja. Enggak juga ya. Pak Hotman juga banyak memberikan informasi-informasi tentang hukum. Kemudian kalau dia bersidang di hukum juga dia membuat ini kok, membuat cuitan-cuitan tentang hukum-hukum itu, ya. Sekalian lihat cewek-cewek cakep juga boleh lah. Semua teman tuh Pak Y. Bapak Suara Store. Untuk potong PPh 23 atau 21 Lala Move itu harus KTP atau MPP ya. Salah satunya boleh Pak, salah satunya mau KTP boleh, mau MPP boleh. Gitu. Coba ngomong ke Lala Move-nya, saya perusahaan nih, saya mau potong dong PPh 23. Gimana ya? Minta MPP dong. Gitu. Kalau mereka kasih ya bagus, kalau nggak kasih ya kita tetap minta KTP. Iya KTP ya. Nah, kalau mereka tetap nggak kasih, ya sudahlah. Kita pakai KTP 0000 tetapi kita gross up. Kemudian hati-hati ya ketika pemeriksaan akan dipermasalahkan oleh orang pajak. Gitu Pak. Kemudian Pak Suara Store, untuk biaya tol, kertas tolnya harus disimpan, wajib Pak, wajib ya. Yang namanya uang keluar itu wajib ada barang masuk, ada notanya ya. Uang keluar harus ada nota masuk, itu wajib, harus. Oke. Semua teman tuh Pak Suara Store. Bapak M-Trix, ya waduh bukan saya.
Bapak Tahu Petis Krishna. Untuk dapat lisensi konsultan pajak, apa ya syaratnya? Oke. Yang pertama adalah Bapak ikut ujian USKP ya, ujian sertifikasi konsultan pajak. Oke, itu lulus ya, lulus. Kan dia ada A, ada B, atau C ya. Jadi USKP ada A, B, dan C. Bapak ujian A dulu, lulus. Nah, setelah lulus, Bapak ikut salah satu asosiasi konsultan pajak. Ada IKPI, ada Perkopi, ada P3KPI, ada satu lagi apa gitu ya. Nah, menjadi anggota dari asosiasi konsultan pajak, kemudian Bapak mendaftar di Kementerian Keuangan, nanti akan terbit satu kartu yang namanya kartu izin praktek konsultan pajak. Gitu Pak ya. Yang pertama adalah lulus dulu USKP, kemudian menjadi anggota asosiasi konsultan pajak. Yang ketiga adalah mendaftar di Kementerian Keuangan sebagai konsultan pajak. Gitu ya. Nah, nanti akan terbit kartu izin yang A. Nanti 12 bulan kemudian Bapak USKP lagi yang B, kemudian tingkatkan izin di asosiasi, kemudian meningkatkan izin di Kementerian Keuangan. Gitu Pak. Gampang-gampang susah Pak ya, karena susah juga itu USKP-nya. Nggak lulus mulu orang-orang. Udah gitu, USKP ketika dibuka lowongannya, begitu buka cuma 80 orang, cuma 100 orang yang dibuka ya. Begitu buka servernya down. Begitu servernya balik udah penuh kuotanya, kan bingung kita siapa yang daftar. Udah gitu setahun cuma ada 3 kali lagi ujian USKP. Memang susah benar tuh konsultan pajak tuh ya. Semoga teman tuh Pak Tahu Petis Krishna. Bapak Suara Store, minusnya PTP apa Pak? PTP itu cuma ada satu minus ya, dia punya omset maksimal 15 miliar gitu Pak. Omsetnya PTP itu maksimal 15 M. Tetapi nggak masalah juga, kalau melewati 15 M, Bapak tinggal upgrade menjadi PT biasa. Gitu Pak ya. Jadi nggak ada masalah sih menurut saya. PTP jauh lebih baik daripada yang lain. Semoga teman tuh Pak Suara Store ya. Kecuali teman-teman yang bikin PTP itu sudah ada 2 orang. Jadi kalau lu mau bikin perusahaan, lu sudah ada 2 orang, 3 orang, atau 4 orang yang bekerja sama, maka nggak bisa PTP ya, harus PT biasa. Gitu. Semoga tuh Pak Suara Store. Bapak Mtrix, anyway, kok satu sertel untuk semua kah? Satu sertel satu perusahaan Pak ya. Jadi satu perusahaan hanya punya satu sertel. Kalau 2 perusahaan ya 2 sertel. Beda-beda Pak. Jadi satu sertel hanya untuk satu MPWP, maksudku gitu. Nah, semoga teman tuh Pak Mtrix. Bapak WW, kok PTP itu aturannya sama dengan PT biasa ya? Agak berbeda Pak, agak berbeda ya, karena PT punya undang-undang sendiri, PTP itu pakai undang-undang Cipta Kerja, jadi agak berbeda sedikit, gitu sih. Kalau gua malah cenderung PTP itu menggunakan prive, jadi seperti CV, gitu. Tetapi legalitasnya sama seperti PT, jadi agak-agak banci dikit lah. Itu Pak, semoga teman tuh Pak WW. Bapak TikToker, follow live creator, thank you Pak. Bapak Christophorus Lucky, MPWP kalau pakai yang lama nggak apa-apa ya kalau sudah ganti ke pengurus baru. Oh, nggak apa-apa Pak, nggak masalah ya. Maksud Bapak ini perusahaan ya. Kalau perusahaan ganti pengurus, itu tinggal ganti akte notaris, kemudian tinggal update aja ke DJP. Nggak perlu update DJP sih. Langsung ganti aja akte notarisnya. Gitu Pak. Sedangkan MPWP PT mah jalan terus, seperti biasa. Nah, semoga tuh Pak Christophorus. Bapak Ponimin Supeno, PTP saya tahun kemarin kliennya pemerintah semua. Oh, apakah bisa direstitusi semua dengan aman lebih bayarnya? Jadi gini Pak, restitusi itu akan ada pemeriksaan. Oke? Nah, mengenai aman atau nggak aman, kembali ke Bapak. Apakah Bapak sudah rapi pembukuannya? Kalau pembukuan sudah rapi, nggak usah takut Pak, kita hajar, kita minta restitusi, nanti akan kembali uangnya, gitu. Tetapi kalau pembukuan kita berantakan, ini agak beresiko. Nanti bukannya restitusi uang balik, malah terbalik, nanti malah berbalik arah, malah muncul kurang bayar, kita suruh bayar, malah bahaya, gitu Pak ya. Jadi lebih baik Bapak pertimbangkan lagi. Kalau memang Bapak sudah siap pemeriksaan, ya sudah, kita minta restitusi, gitu. Anyway, kalau restitusi pasti ada pemeriksaan ya, pasti pemeriksaan. Jadi kita harus siap. Nah, kalau Bapak merasa kurang siap, ya udahlah buang aja lah, nggak usah direstitusi. Gitu sih Pak. Semua teman tuh Pak Ponimin Supeno. Bapak Ibu Karen, Pak, tolong untuk peraturan Tipidok. Wah, kalau Tipidok saya nggak gitu paham Pak, Bu. Mohon maaf nih, saya cuma AB doang ya, belum ke C ya. Sedangkan kalau Tipidok kan private C ya, harus orang private C. Gua juga kurang paham. Mohon maaf nih Bu, peraturannya apa ya Tipidok ya?
Mesti cek ke Google, banyak kok Bu pajak. Coba cek ya. Semua teman tuh Pak Karen, Bu Karen. Bapak hari ini, kok kalau SHM atas nama istri, KPR atas nama suami, masing-masing lapor SPT sendiri, bagaimana ya? Oke, menurut saya Pak ya, paling gampang, walaupun atas nama istri, itu dilapor di SPT suami, biar beres, biar gampang. Oke. Tetapi kalau istri mau lapor sendiri itu SHM, nggak apa-apa, silakan dia lapor sendiri. Tetapi nanti si suami kasih uang kepada istri, kemudian istri bayar KPR, gitu ceritanya. Nah kalau mau gitu ya, jadi KPR-nya pun dilapor di istri sebagai hutang, gitu. Nanti si suami ketika dia bayar KPR, nanti akan dianggap dia kasih uang ke istri untuk istri bayar KPR, gitu ceritanya secara pajak, gitu. Tetapi kalau mereka tidak ada pisah harta, gabung aja lah ke suami gitu. Nggak apa-apa SHM nama istri nggak apa-apa, tetapi nanti digabung ke suami ketika lapor di SPT tahunan. Gitu Pak. Semoga teman tuh Pak Hari nih. Ibu Serena 750. Alamat PT dan rumah pribadi sama, jadi masalah nggak kok? Nggak masalah sih, nggak masalah Bu. Saya juga gitu ya. PTP saya kan dengan rumah saya sama alamatnya, nggak ada masalah. Ya. Semoga teman tuh Pak Ibu Serena. Ibu Tina, makasih kawan untuk infonya. Sama-sama, Bu Lina. Bapak Mr. J, USKP apakah harus S1 ekonomi? Enggak juga, Pak. S1 ekonomi boleh, S1 hukum boleh, S1 sosial juga boleh. Suka-suka lu, nggak ada masalah. Yang penting S1 atau D3 perpajakan kalau nggak salah. D4 ya, D4 perpajakan masih boleh. Kalau S1 semua jurusan boleh. Nah, semoga teman tuh Pak Mr. J. Bapak Dion Diven, untuk omset lebih dari 4,8 M, solusinya bisa nggak pisah harta suami istri karena emang udah 2 bidang usaha? Apakah aman? Maksud Bapak si istri mau punya omset sendiri gitu ya, yang kalau digabung 4,8 M ya? Jawabannya tidak bisa Pak ya, mohon maaf. Yang dimaksud dengan batasan 4,8 M itu gabungan suami istri. Oke, jadi batasan 4,8 miliar untuk PKP itu maksudnya adalah gabungan suami istri, gitu. Mau pisah harta ataupun tidak bisa harta sama saja, tetap digabung dalam rangka menentukan PKP. Begitu Pak. Semoga itu Pak Dion Diven. Bapak Aunty Zen, share the life. Thank you Pak Aunty. Bapak Mtix, untuk Bapak tahu petis. Capek-capek dapat izin, niatnya baik malah dipecat. Begitulah saya ya. Begitulah nasib gua, dipecat di KPI. Thank you ya. Begitulah nasib. Bapak Morang Galut, kok kalau PT sudah 4 tahun tidak aktif, tetapi modalnya masih ada sisa. Gimana SPT-nya? Terima kasih. Ya nggak apa-apa Pak, tetap lapor begitu aja. Tetap lapor seperti itu apa adanya setiap tahun. Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Lapor begitu aja terus. Oke. Semua teman tuh Pak Morang Galut. Jadi suatu hari kalau Bapak mau aktifkan lagi kan masih ada gitu Pak. Nggak masalah. Bapak Suara Store. Misalnya WP mau melanjutkan dari PP55 ke PTP. Itu bisakah lanjut 0,5% lagi kok? Jawabannya bisa Pak ya. Tarif profitnya gimana ya? Tarik profitnya gimana ya? Langsung aja tarik, langsung tarik gitu. Jadi ketika WP sudah selesai PP55, dia mau bikin PTP nih. Ya udah boleh. Nanti PTP itu akan bisa pakai PP55 0,5% selama 4 tahun ya, 4 tahun. Nanti setelah dia bayar pajak, ya sudah, semua keuntungannya bisa dia tarik sebagai prefer. Beres gitu. Atau dividen ya, silakan dipilih. Nah, semoga teman tuh Pak Suara Store. Bapak Rocket Money, Om, kalau dapat uang kaget langsung dibuka usaha, bisa kan Om? Bisa aja Pak, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Cuman uang kaget ini Bapak mesti laporkan sebagai penghasilan. Nah, kemudian Bapak bayar pajaknya, gitu Pak. Kemudian Bapak Rocket Bunny, dari mana orang pajak tahu jenis uang yang dipakai untuk bangun usaha? Jawabannya adalah kita yang melaporkan, ya. Jadi kalau Bapak punya usaha nih, contohnya Bapak usaha apa nih? Toko gitu ya, Bapak sewa toko gitu atau beli baju, beli bahan baku gitu kan. Ketika kita lapor SPT, kan kita lapor penghasilan, ya kan? Kita lapor penghasilan kita kan. Nah, penghasilan kita ini kita yang laporin gitu loh. Bukan orang pajak tiba-tiba tahu, enggak, kita yang laporin gitu Pak. Jadi kalau ditanya dari mana orang pajak tahu usaha uang kita dari mana, ya kita yang laporkan gitu. Kalau orang pajak menemukan bukti bahwa yang kita laporkan salah, maka mereka boleh menentukan berapa pajak yang masih kita bayarkan gitu Pak. Semoga teman tuh Pak Rocky Buni.
Bapak Tahu Petis Krisna, rekening pegawai dipakai buat operasional perusahaan murni gimana kok? Nggak ada masalah Pak ya, tetapi rekening ini dilapor di SPT-nya perusahaan. Oke, rekening ini boleh dipakai untuk perusahaan, tetapi dilapor di SPT-nya perusahaan. Gitu aja. Gitu. Dilapor sebagai miliknya perusahaan dan dijurnal oleh perusahaan sebagai miliknya dia. Nggak masalah, boleh-boleh aja. Yang penting rekening itu jangan bercampur dengan rekening pribadi ya. Jangan bercampur dengan transaksi pribadi. Biar kita serahkan ke PT, biar PT yang ngurus semua rekening itu. Udah, bebas. Semua teman tuh Pak Tahu Petis. Bapak M-Trix, Pak Roket Buni, uang kaget bah. Bapak Akyong, malam kawan, malam Pak Akyong. Mau tanya, perbedaan CV dengan PTP dari segi harta pribadi, apakah ada hutang pajak? Setahu saya begini Pak, kalau CV itu masih nyangkut kan pribadinya kan, jadi CV dengan pribadi itu masih sangat nyangkut sekali, sedangkan PTP dengan pribadi itu dipisah, gitu ya. PTP itu sama seperti PT, legalitasnya itu sama seperti PT biasa. Jadi ada pemisahan harta antara si PTP dengan pribadi, gitu. Kalau CV enggak, kalau CV dengan pribadi itu nyangkut, gitu Pak. Jadi jauh lebih bagus pakai PTP, jauh lebih bagus. Semangat teman tuh Pak Akyong. Bapak Hari nih, follow the live creator. Thank you Pak Hari. Bapak Karton Box, kok PTP berarti direktur boleh ambil gaji dong ya? Nah jadi gini, PTP itu Pak belum jelas apakah pakai prefer atau dividen. Kalau pakai prefer, maka direktur tidak digaji, semuanya adalah prefer. Kalau pakai metode dividen, maka direktur itu bisa ambil gaji dan bisa ambil dividen. Begitu Pak. Tinggal pilih, Bapak mau pakai prefer atau dividen. Kalau saya pakainya prefer, artinya saya nggak digaji, tetapi semua uang yang gue ambil adalah prefer. Begitu Pak. Semoga teman tuh Pak Carton Box. Bapak Roket Buni, makasih Om, sama-sama Om. Bapak Mr. J, kalau bentuk 2 CV di alamat yang sama, apakah boleh? Jawabannya boleh Pak, silakan saja ya. Cuman, Bapak mesti ingat, kalau ada 2 CV, berarti kan 2 rekening, ya kan? Kemudian ada 2 barang, ya. Jangan sampai barang ini bercampur aduk, jangan ya. Barang mesti dipisah. Barang CVA ya CVA, barang CVB CVB. Kalau perlu kita kasih tanda, kalau perlu kita kasih triplek atau kita kasih kaca untuk memisahkan mana barang CVA, mana barang CVB. Begitu caranya Pak kalau mau pisah, mau dipisahin omset. Nah, semangat teman tuh Pak Mr. J. Bapak Sun Yong, malam kawan, malam. Saya sudah SPT Badan 2023. Ada PPH 23 belum dimasukkan. Ini gimana ya kok? Nggak masalah Bu, sudah selesai. Move on ke masa depan ya. Kalau kita sudah lapor SPT Badan, sudah dilaporkan, ada bukti potong belum dilapor, udah biarin aja. Kita move on ke depan. Udah, buang aja udah, nggak usah diapa-apain. Oke. Semua teman tuh Pak Sun Yong. Bapak Suara Store, PTP bisa buat berapa banyak kok? Kalau sudah, oke. PTP itu hanya bisa bikin 1 dalam 12 bulan. Oke, kalau sekarang bikin 1, maka 12 bulan lagi baru bisa bikin 1 lagi. Gitu Pak. Ya, setiap 12 bulan bikin 1 maksimal. Semoga tuh Pak Suara Store. Bapak Henry Yin, follow live creator. Thank you Pak. Pak user 6618, share the live. Thank you Pak. Bapak user 21. Kok kalau surat pisah harta sudah oke, istri harus langsung buat NPWP di tahun yang sama kah atau di tahun berikutnya? Tahun yang sama Pak, tahun yang sama ya. Ketika terjadi pisah harta, maka otomatis si istri harus punya NPWP sendiri. Gitu, kalau dia punya penghasilan ya. Kalau dia nggak ada penghasilan ya nggak usah. Gitu Pak ya. Kalau istri punya penghasilan, ya alangkah baiknya bikin NPWP. Kan sudah pisah harta. Ya. Semua teman tuh Pak user 212. Ibu Agnes Le, follow live creator. Thank you Bu Agnes. Ibu Karen, apabila ada transferan rekening perusahaan ke rekening pribadi owner, di mana itu untuk menggantikan kartu kredit untuk operasional. Oke, terus nggak ada masalah Bu Karen ya, menurut saya nggak ada masalah. Yang penting ada notanya 1 ya, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Itu aja sih. Jadi kalau contohnya nih, si perusahaan beli kertas gitu ya, tetapi pakai Tokopedia, kemudian bayarnya pakai kartu kreditnya perusahaan, ya sudah nggak apa-apa. Nanti si perusahaan bayar kartu kredit, tetapi kan ada keterangan, ada vouchernya kan, ada vouchernya, ada notanya, ada invoice-nya. Jadi jelas ini uang keluar buat apa. Kalau untuk operasional perusahaan ya nggak ada masalah. Nah, semoga teman tuh Pak Ibu Karen. Bapak Morang Galut, kok kalau pembagian dividen tanpa RUPS, apa akibatnya? Batal Pak dividennya ya.
perusahaan nggak besar hanya 2 pemegang saham. Nggak bisa Pak, tetap wajib RUPS kalau mau dividen. Kalau tidak RUPS, maka beresiko dividennya batal. Kalau dividen batal, maka menjadi objek PPh 21, jadi gaji nanti dia. Nah, jadi gaji malah kena PPh 21 gitu Pak. Jadi agak riskan ya, kalau bisa bikinlah RUPS wajib. Thank you Pak Muarang Malut, semoga terbantu. Ibu Melisa, follow live creator. Thank you Bu Melisa. Bapak user 212, thanks kok sama-sama. Ibu Tia, send hurt me. Thank you Bu, thank you. Ibu Tia, become the number 10. Wih, mantap Bu, thank you. Ibu Desi, share the live. Thank you Bu. Ibu Karen, apa dianggap uang masuk pribadi owner, padahal untuk beli-beli di Tokped dan bayar-bayar pajak? Nggak masalah Bu, nggak masalah ya. Jadi kalau ada bayar kartu kredit, tadi kartu kredit ya? Tadi mengenai kartu kredit kan ya, nggak masalah. Yang penting ibu bisa membuktikan dengan nota-notanya, ada vouchernya, ada notanya kan dari Tokopedia. Jadi nggak ada masalah kok Bu, boleh kok. Semoga tentu Bu Karen. Ibu Desi share the live, thank you Bu Desi. Bapak Andri, awalnya kalau WP pribadi kemudian jadi CV pribadi. Nggak ada CV pribadi Pak ya, CV ya, nggak ada CV pribadi. Apakah otomatis WP pribadi nggak usah lapor SPT tahunan? Jawabannya tetap perlu lapor Pak ya, tetap perlu lapor ya. Ketika orang pribadi bikin CV atau bikin PT atau bikin PTP, si pribadinya tetap harus lapor SPT tahunan ya. Tidak berarti dia menjadi tidak usah lapor, enggak. Pribadi tetap harus lapor pribadinya, walaupun dia punya PT, punya CV, punya apapun, gitu ya. Pokoknya setiap yang punya MPWP wajib lapor SPT tahunan. Gitu Pak. Semoga teman-teman Pak Andri. Bapak Carton Box, berarti PTP kalau pakai dividen pakai RUPS juga dong. Nah itu dia masalahnya, itu dia. Mana ada RUPS di PTP, ya kan? PTP itu kan tidak terbagi atas saham. Yang mana bisa RUPS? RUPS kan rapat umum pemegang saham. Kan PTP tidak terbagi atas saham. Jadi bagaimana bisa RUPS? Nah ini yang menyebabkan gue mengambil kesimpulan bahwa PTP itu bukan dividen tetapi prefer. Gitu. Semoga teman-teman Pak Carton Box. Bapak Suara Store, RUPS wajib notaris ya kok? Wajib Pak, setahu saya wajib. PTP apakah wajib pembukuan walaupun pakai PP 55? Wajib Pak ya, wajib ya. Yang namanya badan, itu CV, PT, PTP, semua ini badannya, itu wajib pembukuan. Walaupun dia pakai PP 55 atau PP apapun, pokoknya dia tetap wajib pembukuan. Yang namanya perusahaan itu wajib pembukuan. Semua teman tuh Pak Suara Store. Bapak Amin, follow live creator, thank you. Pak Lebak Banten, follow live creator, thank you. Bapak Tahu Petis Krishna, syarat dividen supaya nggak kena pajak apa kok? Syaratnya adalah yang pertama diinvestasikan ya, di instrumen investasi. Kemudian yang kedua adalah dilaporkan di menu e-reporting investasi selama 3 tahun berturut-turut ya. Diinvestasikan selama 3 tahun dan dilaporkan di e-reporting selama 3 kali berturut-turut. Oke? Apa definisi investasi? Investasi maksudnya itu uang jangan dipakai untuk biaya hidup, tetapi dipakai untuk taruh di tabungan, boleh. Deposito, boleh. Beli saham, boleh. Obligasi, boleh. SBN, boleh. Tanah dan bangunan juga boleh. Apartemen juga boleh. Yang tidak boleh adalah untuk biaya hidup dan untuk beli mobil, motor, kayaknya nggak bisa. Gitu. Oke? Semoga terbantu, Pak Tahu Petis. Live Creator, Pak Yanto, Bu Clara, Pak Walan, Pak Charlie. Thank you. Bapak Natindo. Malam kok, malam Pak Natindo. Orang tua kasih warisan sertifikat rumah ke saya. Tetapi orang tua tidak punya NPWP. Oke? Terus, nggak ada masalah Pak ya? Nggak ada masalah. Nggak masalah, Bapak akuin aja udah. Kan Bapak sudah terima warisan. Tetapi mesti ada ini ya, mesti ada surat warisan, Pak ya. Surat warisan atau surat wasiat, atau akte notaris, atau bukti pengadilan. Pokoknya, Bapak harus pegang sebuah surat yang menyatakan Bapak tuh terima warisan itu sah. Gitu Pak. Dan itu tidak kena pajak. Semua tuan tuh Pak Natindo. Bapak Morang Galut, kok kalau pembagian dividen tahun-tahun sebelumnya, apakah masih bisa RUPS di notaris? Thanks kok. Nah, jadi gini, Bapak coba datang ke notaris ya. Coba datang ke notaris, tanyain, saya ada bagi dividen nih, tetapi sudah tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, bagaimana ya notaris ya? Nah, setahu saya Pak ya, Bapak bisa bikin sebuah RUPS intern ya. RUPS intern itu tanda tangan biasa, kemudian akan dilegalisir oleh notaris dan diaktekan sekarang. Tetapi untuk kejadian tahun-tahun sebelumnya. Sepertinya begitu Pak. Coba cek ke notaris ya, biar pasti. Semoga teman tuh Pak Morang Galut. Bapak F, kok
Jadi untuk pengeluaran dividen PT harus RUPS. Betul Pak ya, yang namanya dividen itu harus dicantumkan di dalam RUPS. Gitu Pak. Dan itu harus notaris. Setahu gua begitu. Ya. Semoga teman tuh Pak F. Ibu Dewi Nu, perusahaan sudah tidak beroperasi. Apakah boleh modal dibagi ke pemegang saham? Apa resikonya kok? Ini perusahaannya apa nih Pak? Apakah CV, PT, atau PTP? Kalau CV langsung ambil aja, beres ya. Kalau CV langsung diambil. Kalau PT itu harus ada perubahan akte kalau mau ngambil modal ya. Kalau PT harus ada perubahan akte notaris karena modal kan tertulis di akte. Nah, kalau modal mau diambil mesti bikin di akte notaris gitu sih. Kalau tidak mau ngubah akte notaris maka harus di jurnal sebagai piutang dan di pribadi lapor sebagai hutang. Terpaksa begitu, Pak. Gitu ya. Semoga teman-teman tuh Bu Dewi Nu. Ibu Lisia, follow creator. Thank you Bu Lisia. Bapak mau orang Galut. Makasih ilmunya kok. Sehat dan sukses selalu. Makasih Pak, sama-sama. Bapak Wir, oke, thank you teman-teman semua ya. Belum ada pertanyaan lagi. Kalau belum ada pertanyaan, gue akan menjawab dulu ya pertanyaan yang belum terjawab di minggu lalu nih di Instagram ya. Gue coba cek dulu ya. Jadi di Instagram minggu lalu ada yang bertanya, perusahaan ada biaya bensin atas kendaraan kepemilikan staf, itu gimana perlakuannya? Jadi gini, ini Ibu Raini Kua ya. Jadi Ibu Raini, kalau perusahaan punya staf, kemudian punya kendaraan, kemudian bensinnya itu dirembes gitu kan, menurut saya itu boleh dibiayakan. Menurut saya itu boleh dibiayakan. Yang penting itu stafnya itu bukan direktur, bukan pemegang saham, dan bukan orang yang punya gaji di atas 100 juta. Udah, itu aja. Itu berarti boleh dibiayakan. Nah, itu Bu Reni. Kemudian ada lagi ya, Ibu Reni Kua. Kemudian Bapak. Kemudian Ibu Henigun mau tanya kok, NPWP 16 digit yang download di web pajak muncul alamat tidak lengkap, nggak seperti NPWP 15 digit, itu nggak ada masalah ya, nggak ada masalah kalau alamatnya berbeda sedikit atau kurang lengkap. Kemudian Ibu Ifwelani 24 ya, kok tarif 0,5% terakhir kapan ya? Terakhir Desember 2024 ini ya. Kemudian ada yang ngomong kalau NPWP di bawah 2018, tahun 2024 sudah tidak bisa pakai tarif 0,5%. Jawabannya masih bisa ya, masih bisa sampai Desember 2024 untuk yang punya NPWP sebelum 2018. Oke. Kemudian Ibu Josephine, kok pengambilan direksi di PT perorangan, apakah sekarang udah kepastian dimaksudkan sebagai prive atau dengan cara ambil gaji? Belum ada kepastian ya, jadi masih belum jelas. Mau pakai prive kah atau mau pakai dividen masih belum jelas. Lanjut ke sini ya. Bapak Tahu Petis Krisna, kalau PKP dengan tarif 1,1%, apakah wajib minta faktur pajak ke vendor kah? Wajib Pak ya. Kalau kita sudah PKP, maka kita tetap perlu faktur pajak dari vendor, walaupun itu nggak bisa kita kreditkan. Gitu Pak ya. Setahu saya begitu ya. Walaupun kita nggak bisa kreditkan, tetap kita mesti minta faktur pajaknya. Karena kita sudah PKP. Lebih enak, lebih rapi, lebih bagus. Semoga teman tuh Pak Tahu Petis. Ibu Serena, kalau tidak ada perubahan apa-apa di modal dan lainnya dalam PT, apakah harus RUPS juga? Oh, nggak usah. RUPS itu untuk dividen. Kalau memang ada pembagian dividen, maka perlu RUPS. Kalau tidak ada pembagian dividen, ya nggak usah. Gitu Bu. Semoga teman tuh Bu Serena. Ibu Cecilia, kok kalau terima warisan tidak garis lurus, dikenakan pajak berapa persen ya? Jawabannya tetap tidak kena pajak Bu ya. Kalau orangnya meninggal kasih warisan, dia mau kasih ke orang lain pun masih boleh, tidak kena pajak ya. Kalau warisan ya. Nah, sedangkan kalau hibah itu harus garis lurus 1 derajat. Kalau hibah barulah tidak kena pajak. Nah, sedangkan warisan itu kan orang meninggal. Kalau orang meninggal suka-suka dia mau kasih siapa? Kan gitu. Yang penting ada akte warisannya, atau ada akte wasiat gitu, supaya jelas gitu Bu. Semoga teman tuh Bu Cecilia. Bapak Rick, follow live creator, thank you Pak. Kemudian Ibu Mei, perbedaan modal di CV dan PT apa kok? Kalau modal di CV itu tidak ada di akte ya, sedangkan di PT itu ada di akte. Akibatnya apa? Modal CV itu fleksibel, kalau modal PT itu terikat oleh akte notaris. Gitu. Jadi kalau CV itu mau nambah modal silakan, mau ngurangi modal silakan. Kalau PT nggak bisa, PT itu modal sudah diikat oleh akte
ya udah segitu aja modalnya. Kalau mau nambah mesti ngubah akte, kalau mau ngurang mesti ubah akte notaris. Itulah PT, lebih agak ribet sedikit. Semua terbantu Pak Mei, Ibu Mei. Bapak F, kalau tidak RUPS untuk dividen, apakah dipermasalahkan? Bisa dipermasalahkan Pak, sehingga nanti dividennya batal. Kalau dividen batal, maka menjadi objek PPh 21, dianggap gaji. Itu Pak. Thank you Pak F. Ibu Lina, kalau tidak ada surat wasiat, serah harta berarti harus lewat putusan pengadilan ya kok. Setuju Bu ya, setuju. Kalau tidak ada surat wasiat, mending ke pengadilan deh supaya jelas ya, supaya jelas dan resmi, supaya nggak salah. Oke, saya mau kata betul Bu Lina ya. Bapak Charlie Gerat, kok kalau sudah ada CV dan mau diubah jadi PT, bisa nggak ya kok? Nggak bisa, CV-nya tetap CV, bikin PT baru, seperti biasa ya. Nggak bisa CV berubah baju jadi PT, nggak bisa. Jadi CV tetap CV, biarin PT-nya buka baru, gitu. Kalau bisa gimana caranya? Nggak bisa Pak ya, ini beda barang. Pak, thank you Pak Garli, semoga terbantu. Ibu Lina, sertifikat balik namanya kena pajak jual beli nggak kok kalau ubah ke nama ahli waris? Jawabannya tidak kena pajak kalau ibu punya surat SKB ya, surat keterangan bebas PPh final untuk balik namanya. Oke, cuman SKB itu tidak gampang dapatinnya. Nah, ibu mungkin mesti datang ke notaris untuk mesti jelasin dulu nih, mesti ada dokumen yang jelas mengenai warisan. Kalau dokumen yang jelas, maka kemungkinan bisa tuh dapat SKB, gitu ya. Oke, sudah 1 jam nih kita nih ya, jam 9 lewat. Oke teman-teman ya, sudah jam 9 lewat, jadi sudah cukup. Thank you Bu Lina, Pak Flyson, dan teman-teman semua. Kita akan jumpa lagi di hari Senin dan hari Selasa ya. Senin di live Instagram, Selasa di live TikTok. Oke, Pak Charlie, thank you kok infonya. Saya selalu Pak, thank you semua ya teman-teman semua. Pak Harry, Pak Fang dan teman-teman semua, Bu Lina, thank you semua. Jumpa lagi hari Senin atau Selasa depan. Terima kasih, sampai jumpa.